Uga kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Tetapi Wiradana pun tidak mau membiarkan dirinya dibantai. Karena itu maka ia pun telah melawan dengan segenap kemampuannya. Dengan ilmu pedang yang dimilikinya, maka ia mencoba mengatasi tekanan senjata rantai yang mengerikan itu. Ternyata bahwa untuk beberapa saat Wiradana berhasil mempertahankan diri. Namun sebenarnya lah hati laki-laki muda itu kurang teguh menghadapi kesulitan. Itulah sebabnya maka ia dapat cepat menjadi cemas. Tapi justru kecemasan itulah yang telah mempercepat kesulitan yang mencekam dirinya. Putaran rantai di tangan orang yang menutupi wajahnya itu seakan-akan menjadi semakin cepat. Sehingga dengan demikian maka sentuhan-sentuhan ujung rantai itu pun terasa menjadi semakin sering pula mengenai tubuhnya. Luka di tubuh Wiradana menjadi semakin parah, darah menjadi semakin banyak mengalir. Sementara itu, gerak ujung rantai itu pun rasa-rasanya menjadi semakin cepat. Perlawanan Wiradana pun semakin lama menjadi semakin lemah. Kegelisahan dan kelemahan hatinya lah sebenarnya yang lebih banyak mendorongnya ke dalam kesulitan. Sebenarnya ilmu pedangnya memiliki kemungkinan-kemungkinan yang dapat menembus putaran rantai lawannya. Jika kemantapan ilmunya pun didukung oleh kemantapan hatinya. Namun yang terjadi kemudian Wiradana telah benar-benar terdesak. Bahkan akhirnya dengan satu putaran rantai yang cepat, maka pedang Wiradana telah terbelit karenanya, dan oleh satu hentakan yang kuat, maka rantai itu telah merenggut pedang Wiradana. Wiradana terpekik kecil, tangannya terasa sangat perih, tapi ia tidak berhasil mempertahankan pedangnya. Dan demikian pedangnya terlontar, maka rasa-rasanya nyawanya pun telah berada di ujung ubun-ubun. Tanpa sengaja Wiradana benar-benar tidak mampu melawan. Demikian pedangnya terenggut, maka ia pun hanya dapat berdiri tegak dengan wajah pucat. Rasa-rasanya ia tinggal menunggu maut yang segera akan memeluknya. Lawannya yang tertutup wajah itu berdiri tegak dengan sorot mata yang bagaikan menembus sampai ke jantung. Perlahan-lahan ia melangkah mendekat, rantainya terayun di sisinya, siap untuk mengoyak dada, dan dengan demikian maka lenyaplah segala harapannya untuk melanjutkan pemerintahan yang akan diwariskan oleh ayahnya dalam waktu dekat. Dua langkah di hadapan Wiradana, orang yang wajahnya tertutup, kecuali matanya itu memandanginya. Rantainya benar-benar sudah siap untuk membunuhnya. Jangan, tiba-tiba terdengar suara Wiradana gemetar. Apa sebenarnya alasanmu membusui aku? Jangan bunuh aku. Aku akan berimu apa saja yang kau minta. Orang bertutup wajah itu memperhatikan Wiradana yang ketakutan. Rantainya masih saja terayun-ayun di sisinya, namun tiba-tiba saja ia melangkah surut. Diamatinya Wiradana dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya. Agaknya sesuatu telah bergejolak di dada orang yang bertutup wajah itu. Dengan 1-2 kali ayunan rantainya, maka Wiradana tentu sudah akan tergolek diam, mati bagaimana diinginkannya. Namun orang itu tidak mengayunkan rantainya, bahkan tiba-tiba saja orang bertutup wajah itu berpaling. Dengan cepat ia melompat meninggalkan Wiradana yang termangu-mangu. Jenak kemudian maka orang bertutup wajah dalam pakaian yang serba hitam itu telah hilang dari arena. Dengan kecepatan yang sulit diikuti, orang itu berlari menyusuri pematang di luar dinding pedukuhan induk tanah perdikan Sembojan. Namun di luar penglihatan Wiradana, orang itu pun telah melompati dinding memasuki pedukuhan
dan dengan diam-diam menuju Banjar. Sepeninggal orang itu maka Wirodono pun berdiri termangu-mangu. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Jika orang itu ingin membunuhnya, maka kesempatan itu sudah terbuka baginya. Wirodono sendiri sudah tidak mampu melakukan perlawanan sama sekali. Pedangnya sudah terlepas dari tangannya, sementara keberaniannya pun telah larut sehingga ia hanya dapat minta dibelas kasihani. Saat Wirodono masih berdiri tegak, namun kemudian ia melangkah memungut pedangnya. Baru kemudian terasa tubuhnya dicekam oleh perasaan sakit dan pedih. Lukanya terdapat di beberapa tempat silang melintang, terkoyak oleh ujung rantai lawannya. Tertatih-tatih Wirodono menuju ke gerbang memang masih agak jauh, namun akhirnya ia sampai juga ke gardu pertama di pintu gerbang Padukuhan Induk. Wirodono, seorang pengawal yang melihatnya tiba-tiba saja berteriak, sehingga kawan-kawannya menjadi terkejut. Sebenarnya lah mereka melihat Wirodono berjalan tertatih-tatih menyeret tubuhnya mendekati gardu. Beberapa orang pengawal telah meloncat mendekat. 2 orang menangkap tubuh yang hampir jatuh terjerembab itu. "Apa yang terjadi?" bertanya salah seorang pengawal. Wirodono tidak menjawab, sementara itu tubuhnya pun telah dipapah dan dibaringkannya di dalam gardu, dikerumuni oleh beberapa orang pengawal. "Berhati-hatilah," desis Wirodono. 2 orang pengawal pun kemudian telah bersiap mengawati keadaan, sementara yang lain berusaha untuk menolong Wirodono. "Bawa aku pulang," desis Wirodono. Baik, aku akan mengambil pedati," desis seseorang itu. Lalu, "Bukankah itu lebih baik daripada kami mengangkatmu sampai ke rumahmu? Tolong angkat saja aku pulang, lebih cepat lebih baik. Waktunya jangan tersia-sia dengan mengambil pedati," desis Wirodono yang terluka parah itu. Beberapa orang anak muda sependapat jika salah seorang dari mereka pulang mengambil pedati, maka waktunya akan banyak terbuang sehingga keadaan Wirodono akan menjadi semakin parah. Karena itu maka beberapa orang anak muda itu pun telah bersepakat untuk mengangkat saja Wirodono dan membawanya pulang ke rumahnya. Sementara 2 orang akan tinggal di gardu. "Jika terjadi sesuatu, bunyikan saja isyarat," berkata Wirodono. Agaknya para pengikut Kolomerto masih berkeliaran di sekitar tanah perdikan ini. "Baiklah," jawab salah seorang pengawal yang akan tinggal. Demikianlah maka Wirodono pun telah diangkat pulang ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Darah yang masih saja mengalir membuat tubuh itu semakin lemah. Namun di sepanjang jalan Wirodono masih sempat bercerita, "Aku tidak tahu siapa orang itu, namun agaknya ia memang memiliki ilmu yang tinggi." "Bagaimana ia dapat melukaimu?" bertanya salah seorang pengawal yang menggotongnya. "Senjatanya memang aneh, sehelai rantai baja," jawab Wirodono. Namun kemudian, "Untunglah aku mempunyai ilmu pedang yang mumpuni, sehingga aku akhirnya mampu mengusirnya. Meskipun tubuhku terluka parah, aku tidak tahu apakah orang itu akan dapat berlari jauh oleh luka-lukanya pula. Mungkin besok pagi kalian akan mendapatkan sosok mayat di luar Padukuhan Induk ini. Atau mungkin ia sempat berlari jauh, atau bahkan ia mempunyai kawan yang sempat membawanya pergi. Tapi aku yakin bahwa orang itu akan mati." Para pengawal itu hanya mengangguk-angguk saja, namun mereka percaya bahwa Wirodono telah berhasil mengusir seorang yang memiliki ilmu yang tinggi yang telah masuki Padukuhan Induk, tanah perdikan Sembojan. Ketika tubuh itu sampai di rumah Ki Gede, maka seisi rumah telah terkejut karenanya. Menjelang dini hari rumah itu menjadi ribut. Untunglah bahwa Kiai Bodro masih tetap berada di rumah itu menunggui cucunya sampai serapan.
Telah selewat selapan, maka Kyai Bodro dan Gandar pun telah siap untuk meninggalkan tanah perdikan ini. Namun sebelum mereka minta diri, maka peristiwa yang mengejutkan itu pun telah terjadi. Jenak kemudian maka Kyai Bodro merawat Wirodono dengan bersungguh-sungguh. Dengan kerut-merut di dahinya, ia melihat luka-luka yang agak asing itu. Namun kemudian Kyai Bodro pun mengenalinya bahwa luka itu bukan disebabkan oleh senjata tajam, tapi oleh seutas rantai baja. "Ya, orang itu bersenjata rantai," berkata Wirodono, yang menyeringai oleh perasaan pedih di seluruh tubuhnya. Sementara Kyai Bodro sedang berusaha untuk membersihkannya. Seperti yang diceritakan kepada para pengawal, bahkan juga tentang lawannya yang bisu, maka Wirodono pun telah mengatakan bahwa ia berhasil melukai lawannya, sehingga lawannya itu telah melarikan diri. "Apakah kau tidak dapat menyebut ciri-ciri lawanmu itu, Nger? Jika ia benar-benar bisu seperti yang kau katakan," bertanya Kyai Bodro. "Orangnya tinggi besar dan berambut panjang." Wirodono berusaha mengingat-ingat. "Berambut panjang?" bertanya Kyai Bodro. "Ya, rambutnya itu terurai di bawah ikat kepalanya," jawab Wirodono. Kyai Bodro merenung sejenak. Kecerahan nalarnya telah membawanya pada suatu dugaan di dalam hatinya. Orang itu tentu merahasiakan dirinya sepenuhnya. Ia bukan saja menutupi wajahnya, tapi juga menyembunyikan suaranya. Seandainya orang itu tidak bertumbuh tinggi besar, maka aku akan menduga bahwa ia seorang perempuan. Tapi Wirodono ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar untuk mengangkat dirinya sendiri, sehingga seakan-akan ia telah bertempur melawan seorang yang tinggi besar dan berkemampuan sangat tinggi. Namun akhirnya dapat dikalahkannya. Dengan cermat Kyai Bodro telah berusaha untuk mengobati luka-luka yang parah itu, sementara Iswari hanya dapat menahan tangisnya oleh kecemasan yang mencekam. Ki Gede menarik napas dalam-dalam ketika ia melihat keadaan anaknya. Dia pun yakin bahwa anaknya telah menjadi sasaran dendam para pengikut atau keluarga Kolomerto. "Untunglah bahwa kau masih mampu melindungi dirimu sendiri," berkata ayahnya. Lalu, "Karena itu maka seharusnya kau lebih rajin menempa diri, mumpung ayah masih ada. Meskipun ayah tidak dapat berbuat lebih banyak daripada memberimu petunjuk-petunjuk, namun akan sangat berarti bagimu, dan bagimu ilmu yang masih harus dikembangkan itu." Wirodono tidak menjawab, tapi ia mengakui bahwa jarak ilmunya dengan ayahnya memang masih terlalu jauh. Dalam keadaan yang demikian, Wirodono tidak dapat ingkar bahwa ia memang kurang tekun menempa diri. Ia terlalu menggantungkan diri pada ayahnya dan pengawalan anak-anak muda tanah perdikan. Atas usaha Kyai Bodro yang dibantu oleh Gandar, maka keadaan Wirodono pun menjadi berangsur-angsur baik. Perasaan pedih pun telah berkurang, sementara luka-lukanya sudah menjadi pampat. "Beristirahatlah," berkata Kyai Bodro. "Semakin banyak kau beristirahat, maka keadaanmu akan menjadi semakin baik." "Ya, tidurlah," berkata ayahnya pula. Demikianlah maka Wirodono pun kemudian ditinggalkan di dalam biliknya, ditunggui oleh istrinya. Dengan wajah yang cemas, Iswari berusaha untuk melayani suaminya yang terluka parah. "Terima kasih," desis Wirodono ketika Iswari membantunya meletakkan semangkok minuman hangat di bibirnya. Namun dalam pada itu ketika Wirodono memandang wajah istrinya yang redup, di luar kehendaknya sendiri telah terbayang wajah penari yang berada di Banjar. Penari itu wajahnya berseri dan memancarkan kejelitaan yang mengagumkan. Dengan rias yang mantap, maka wajah penari itu menjadi semakin cantik, melebihi kecantikan Iswari yang lugu. Namun Wirodono pun kemudian berusaha untuk mengusir bayangan yang akan dapat menutupi jalur hubungannya.
dengan istrinya yang baru 8 dinikahinya. Justru atas desakan ayahnya yang merasa berutang budi pada Kyai Bodro dan yang kini telah berusaha untuk menyelamatkannya pula. Sementara itu, selagi di rumah Ki Gede terjadi kesibukan yang mencekam seisi rumah, maka di Banjar Warsi berbaring menelungkup di pembaringannya. Sampai matahari terbit, pintu biliknya masih belum terbuka. Adalah di luar kebiasaannya bahwa ia masih belum bangun sampai matahari memancarkan sinar pertamanya. Tapi Warsi memang tidak sedang tidur. Ketika pengendangnya mengetuk pintu, maka Warsi pun telah bangkit. Dengan cepat ia mengusap matanya yang basah. Warsi memang menangis, bagaimana perempuan sering menangis. Dengan lemah Warsi telah membuka pintu biliknya. Dilihatnya pengendangnya berdiri termangu-mangu di depan pintu biliknya. "Kau menangis?" bertanya pengendangnya itu. Warsi menatap wajah pengendangnya yang disebutnya sebagai ayahnya itu, namun ia tidak menjawab sama sekali. "Kami sudah mendengar berita yang sampai kepada para pengawal bahwa Wirodono telah terluka parah," desis pengendangnya. "Tapi ia tidak mati dan kau tidak membunuhnya." Adalah di luar dugaan sama sekali ketika tiba-tiba saja Warsi telah menampar mulut pengendangnya itu. Meskipun tidak dengan sekuat tenaganya, namun agaknya sentuhan tangannya itu telah membuat mulut pengendangnya itu berdarah. "Warsi," desis salah seorang pengiringnya yang lain, "apa yang kau lakukan?" Warsi masih berdiri tegak, namun kemudian katanya dengan suara bergetar, "Jangan menghina aku lagi." Orang yang mulutnya berdarah itu berusaha untuk menjawab terbata-bata, "Aku tidak bermaksud menghina, tapi aku sekedar memberitahukan kepadamu bahwa Wirodono belum mati. Mungkin kau mengiranya sudah mati, tetapi ternyata belum." Warsi mandang orang itu sejenak, namun kemudian ia pun telah menutup pintunya lagi, sehingga para pengiringnya hanya termangu-mangu saja di muka pintu yang sudah tertutup itu. "Aku tidak mengerti apa yang telah terjadi," desis orang yang mulutnya berdarah itu. "Bersihkan darah itu," berkata kawannya. Orang itu pun cepat-cepat pergi ke sumur untuk berkumur. Mulutnya memang berdarah dan sebuah giginya menjadi goyah. "Anak bina," gerutunya. "Aku berbangga bahwa gigiku termasuk gigi yang baik. Pada umurku sekarang gigiku masih utuh seluruhnya." Tiba-tiba saja ia sudah menggoyahkan satu gigiku itu